Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Mara dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hasil kajian kami mengenai paper Distinguishing Already from Perfect Aspect, a Case Study of Japanese Swiss dari jurnal yang ditulis oleh Josina van der Klok dan Lisa Matthewson terhadap dongengnya si Kantan. Kelompok kami terdiri atas Ahmad Nirawan, Hasna Salsabila, Indrayu Astuti, Miftah Fauzi, Muhammad Rafiqasa, dan Muhammad Yusuf. Bahasa Inggris already dan perfect aspect dapat diterima di banyak lingkungan yang sama, karena keduanya dapat menunjukkan masa lalu, pengalaman membaca, atau hasil. Paper ini menganalisis kata bantu WIS dalam bahasa Jawa. Berbagai disertasi, artikel jurnal, studi tipologis telah mengungkapkan bahwa WIS mengekspresikan already, present perfect, past tense, dan perfective. Namun, konsep WIS ini belum banyak dipelajari oleh para ahli. Paper ini menganalisis sifat lintas bahasa yang membedakan already dan perfect aspect. Diagnostik tersebut menunjukkan bahwa kata WIS dalam bahasa Jawa tidak dapat dianalisis sebagai perfect aspect. Bahan kajian tugas ini menggunakan cerita dongeng si Kantan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita akan mengantarkan sedikit tentang hubungan antara WIS dalam bahasa Jawa dengan already dalam bahasa Inggris. Yang pertama akan dijelaskan oleh Indra Ayu. Baik, terima kasih Miftah Fauzi. Kata WIS tidak dapat menjadi past tense atau penanda aspek perfect. Past tense digunakan untuk mendeskripsikan kejadian atau keadaan yang terjadi dan berakhir pada masa lampau. Perfect aspect atau perfective aspect adalah verb form yang mendeskripsikan kejadian atau keadaan yang terjadi di masa lampau, namun berhubungan dengan waktu setelahnya. Di dalam bahasa Inggris, perfect aspect dibentuk oleh auxiliary verb have dan past participle. Oke, selanjutnya. Dan berikut adalah rumus dari past tense dan perfect aspect. Oke, selanjutnya. Pada teks si Kantan, penulis menemukan kalimat WIS tidak dapat dijadikan bentuk lampau, karena pembentukan kalimat bahasa Inggris dan bahasa Jawa berbeda. Oke, selanjutnya. Dan berikut adalah contoh dari past tense dan perfect aspect. Di sebelah kiri adalah contoh dari past tense. Di pinggir kali, Kantan weruh, ana prau gede akeh momotane. Lan wis sumadyo arep mangkat layar. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai at the riverbank, Kantan knows there is a large boat with a lot of cargo and is ready to go sailing. Namun dalam bahasa Inggris gramatika seharusnya diterjemahkan sebagai Kantan knows there was a large boat with a lot of cargo on the riverbank and ready to went sail. Yang kemudian adalah sebelah kanan adalah contoh dari perfect aspect. Ora suwe wis sumebar partane. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai not long ago, the news already spread. Namun dalam bahasa Inggris gramatika seharusnya diterjemahkan sebagai the news was already spread for not long ago, atau the news has spread for not long ago. Oke, selanjutnya. Persamaan antara already dan aspek perfect. Kata already atau was merupakan kata keterangan waktu yang berarti sudah atau telah. Kata already atau was digunakan untuk mengacu pada suatu aktivitas, peristiwa atau kegiatan yang menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi lebih cepat atau lebih awal daripada yang diharapkan. Kata already atau was dapat digunakan pada kalimat bentuk lampau apabila memiliki kelengkapan maupun kesesuaian unsur past tense atau perfect aspect. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh dari persamaan antara already dan aspek perfect. Kaluputanmu wis dak hampura. Terjemahannya dalam bahasa Inggris, your mistake already have forgiven. Namun dalam gramatika bahasa Inggris seharusnya diterjemahkan sebagai I have forgiven your mistake. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan kajian ini terdiri atas 5 subpembahasan dan 1 summary.
Nah, yang pertama adalah duality of already, earliness of already, incoactive interpretation with static predicate, compatibility with past time adverbial, extended now of the perfect, dan yang terakhir adalah summary of diagnostic Javanese with as already. Next. Diagnostik untuk membedakan kata with dalam bahasa Jawa dan already dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah duality of already yang akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Baik, terima kasih Dr. Fauzi. Duality of already yang membedakan kata already dari perfect aspect adalah kata already dapat dikelompokkan dengan still, tetap atau masih, not yet yang berarti belum, no longer atau not anymore yang berarti tidak lagi. Berdasar pada kebenaran secara kondisional terdapat pada suatu interaksi dengan negasi. Yang pertama already dengan contohnya adalah it is not yet raining. Yang kedua still dengan contohnya it is still not raining. Contoh lain adalah every light is off. Lalu it is not the case that some light is on. Contoh dalam bahasa dalam cerita si Kantan adalah Pak Kantan isih ing perahu, yang artinya Pak Kantan masih di perahu. Contoh lainnya adalah barang pirantine wis sumadyo, Pak Kantan banjur nunggang praune. Diwelahi lakune mudik. Barang Pak Kantan wis ora ing prau, banjur munggah ing daratan. Yang artinya adalah ketika peralatannya sudah tersedia, Pak Kantan lanjut mengendarai perahunya. Didayung, melaju ke hulu ketika Pak Kantan sudah tidak di perahu, lalu naik ke daratan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Miftah Fauzi. Baik, terima kasih Ucup atas penjelasannya. Kemudian diagnostik yang kedua adalah earliness of already yang akan dijelaskan oleh Muhammad Refi Kasa. Ya, terima kasih Miftah Fauzi. Selanjutnya earliness of already. Pada bagian ini akan diperlihatkan perbedaan antara already dan aspek perfect, di mana hanya already yang mengungkapkan kedekatan, sementara aspek perfect tidak dapat memperlihatkan hal tersebut. Already dapat mengungkapkan peristiwa atau keadaan yang diperoleh lebih awal dari yang diharapkan. Sama seperti already, kata with mengungkapkan peristiwa atau keadaan yang diperoleh terjadi lebih awal dari yang diharapkan. Selanjutnya, contohnya yaitu wong-wong ing pane weruh prahune Kantan Bali. Iyo banjur podo menyang pelabuhan, ora suwe wis sumebar wartane. Yen Kantan Bali menyang ing pelabuhan pane maneh. Ini merupakan penggalan dari dongeng si Kantan. Kita di sini melihat kalimat ora suwe wis sumebar wartane, yang artinya tidak lama sudah menyebar beritanya. Pada contoh di atas, kata wis berfungsi untuk menegaskan bahwa beritanya sudah menyebar sebelum waktu di mana hal itu mungkin diharapkan terjadi. Selanjutnya, contoh kedua, the baby can already walk, yang artinya sang bayi sudah bisa berjalan. Pada contoh di atas, already berfungsi untuk menegaskan bahwa sang bayi sudah bisa berjalan lebih cepat dari seharusnya atau lebih cepat dari yang diharapkan. Di sini terlihat bahwa already sama seperti kata wish, yaitu untuk menegaskan bahwa sesuatu kejadian terjadi lebih awal daripada yang diharapkan. Selanjutnya. Nah, kedua contoh tersebut tidak bisa tersampaikan jika menggunakan aspek perfect. Contohnya, the baby had been can walk. Nah, ini merupakan bentuk tidak berterima. Terlihat bahwa aspek perfect ini tidak dapat menyatakan bahwa keadaan sang bayi sudah bisa jalan dari yang diharapkan. Selanjutnya. Sampai di sini pembahasan dari saya. Akan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Revi atas penjelasannya. Diagnostik yang selanjutnya adalah incoactive interpretation with static predicates yang akan dijelaskan oleh Hasna Salsabila. Oke, terima kasih Mr. Fauzi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang incoactive interpretation with static predicate. Diagnostik ketiga untuk membedakan aspek sempurna dari yang sudah melibatkan interpretasi
diperoleh ketika penanda bergabung dengan predikat statif. Tidak seperti kalimat mengandung present perfect, kalimat statif mengandung sudah dalam bahasa Inggris menyampaikan berubah menjadi keadaan yang dilambangkan dengan predikat. Selanjutnya, contoh dari introactive interpretation with dative predikat. Yang pertama ada lampiranti priantine omah wis wado kapu. Penggalan dari dongeng si Kantan. Yang artinya dan peralatan rumah sudah tersikap. Pada contoh di atas jelaskan bahwa perlengkapannya sudah tersikap. Yang kedua ada yen anakku lali marang aku, mbok menawa wis saiki wis diparingi eling. Penggalan dari dongeng sing Kantan. Yang artinya dahulu anakku sudah lupa sama aku, sekarang sudah diberikan ingatan. Pada contoh kedua dijelaskan bahwa dahulu anaknya lupa dengan bapaknya sendiri dan sekarang ingatannya sudah kembali. Kemudian ada contoh dari bahasa Inggris, Peter eyes were already grown when we was grown, yang artinya kedua mata Peter sudah coklat sejak dia lahir. Yang kedua ada sir koyo wis legi, gak perlu nambah gula, yang artinya Sri kaya sudah manis, tidak perlu ditambah gula. Jadi dalam bahasa Inggris pada kalimat 1 mengontraskan fakta dengan situasi potensial di mana mata Peter telah menjadi coklat sejak kelahirannya. Serupa dengan itu dalam bahasa Jawa pada contoh 2 mengoreksi pendengar dalam keyakinan mereka yang tampak bahwa apel gula tidak manis. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hasna. Untuk diagnostik yang selanjutnya adalah compatibility with past time adverbial yang akan dijelaskan oleh Dani. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Miftah Fauzi selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan compatibility with past time adverbials. Yang pertama adalah kesesuaian dengan adverbia past time atau bentuk masa lampau adalah diagnostik untuk membedakan secara empiris dari present perfect. Di dalam bahasa Inggris, present perfect tidak dapat diterima dengan adverbia yang menyatakan waktu lampau secara pasti. Contohnya adalah seperti pada kalimat I have written yesterday, atau terjemahnya ke dalam bahasa Indonesia adalah aku sudah menulis kemarin. Sedangkan bentuk past perfect dapat menerima adverbia waktu lampau. Contohnya adalah pada kalimat Oji had arrived the day before, atau artinya Oji telah tiba sehari sebelumnya. Baik, next. Di dalam artikel ini tidak disimpulkan bahwa wis diekspresikan dalam diagnostik ini dikarenakan di dalam bahasa Jawa tidak ada bentuk present tense yang ditata bahasakan secara taktis terbuka dan tidak ada realisasi terselubung dari present tense dalam bahasa Jawa. Hal ini dikarenakan suatu peristiwa dalam bahasa Jawa dapat diartikan sebagai masa kini, masa lampau, atau masa depan, dan semua itu tergantung dengan konteks. Contohnya adalah perbandingan dari 3 kalimat berikut. Yang pertama adalah ono isi peteng teko wis anggugai wong. Untuk kalimat ini konteksnya adalah konteks past atau bentuk lampau. Atau dalam bahasa Indonesia berarti masih gelap sudah membangunkan orang. Jadi di sini konteks dari kata wis di sini dapat diartikan sebagai sudah atau sudah terjadi. Untuk kalimat yang kedua, piranti-pirantine omah wis podo kapuk. Konteksnya di sini adalah present.
untuk terjemahan ke dalam bahasa Indonesia sendiri adalah peralatan rumah sudah propos. Jadi di sini konteks dari wis di sini adalah sudah dan sekarang masih terjadi. Kemudian untuk kalimat yang ketiga adalah aku pancen wis pinasti bakal nemu kanu. Jadi konteks wis di sini itu berbeda dengan yang dua kalimat sebelumnya. Di sini lebih bisa dikontekskan sebagai pasti. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dani atas penjelasannya. Kemudian diagnostik yang terakhir adalah extended now of the perfect. Diagnostis ini menunjukkan bahwa wis dalam bahasa Jawa tidak memiliki efek lifetime. Nah, dalam bahasa Inggris, kalimat yang mengandung makna already memiliki beberapa perbedaan penggunaan, tergantung pada konteks kalimatnya. Karena dalam bahasa Inggris terdapat pengaruh lifetime. Berikut contohnya. Contoh yang pertama, Einstein has visited Princeton. Contoh yang kedua, Einstein already visited Princeton. Next. Kalimat yang pertama memakai present perfect. Kalimat tersebut tidak tepat karena Einstein sudah meninggal. Sebaliknya, kalimat yang kedua tepat karena memakai kata already, di mana menunjukkan bahwa Einstein semasa hidupnya pernah mengunjungi Princeton. Berbeda dengan kalimat next. Oke. Nah, dalam padanan bahasa Jawa, penggunaan kata wis pada kalimat itu selalu tepat karena dalam bahasa Jawa tidak memiliki unsur lifetime. Seperti yang ada pada kalimat di bawah ini. Ora suwe wis sumebar wartane yen kantan bali menyang pelabuhan Panemane. Kalimat tersebut diambil dari dongengnya si Kantan. Artinya, belum lama sesudah beritanya tersebar, ketika Kantan pulang kembali ke pelabuhan Pane lagi. Atau dalam bahasa Inggris, not longer after the news broke, when Kantan returned to the Panes Harbor. Kemudian yang kedua, perahu sapunggawane wis miranti. Atau dalam bahasa Indonesia, awak kapal sudah siap. Atau dalam bahasa Inggris, the crew was ready. Next. Next. Oh, maaf. Nah, penjelasannya, efek lifetime pada kalimat berbahasa Jawa yang tadi tidak berpengaruh. Fakta bahwa efek lifetime hanya berpengaruh pada present perfect, dan bahasa Jawa adalah bahasa yang tenseless, memberikan pertanyaan apakah kalimat di atas dikategorikan sebagai past perfect. Nah, ini menunjukkan bahwa data dengan kata wis mengekspresikan perfect aspect. Analisis ini menunjukkan bahwa efek lifetime tidak ada dalam padanan bahasa Jawa, dan kata wis paling tepat diartikan sebagai already. Next. Baik, summary dari diagnostik kelima tadi, yaitu artikel ini menunjukkan wis dalam bahasa Jawa memiliki sifat duality, implication of earliness, dan incoactivity effect. Tetapi tidak memiliki efek lifetime seperti dalam bahasa Inggris, karena bahasa Jawa wis dapat diartikan sebagai already. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.